Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas budidaya nila hitam versus nila merah. Manakah yang lebih untung? Ini disadur dari efishery.com. Artikel bisa dibaca di efishery.com. Perdebatan terkait keunggulan nila hitam versus nila merah memang tidak ada habisnya. Pasalnya, kedua jenis nila ini sangat bersaing ketat dari rasa, harga, cara budidaya, dan permintaan pasar. Jika Anda ingin membudidayakan salah satu dari ikan ini, simak terus penjelasan berikut ini agar tidak salah memilih. Nila hitam. Nila hitam merupakan salah satu ikan budidaya yang sudah tidak asing lagi bagi banyak orang. Nila hitam banyak dijumpai dalam bentuk hidup, segar maupun frozen. Jenis ikan nila hitam yang sering dijumpai di masyarakat ialah nila lokal, nila gift, nila bass, nila gesit, dan nila nirwana. Untuk varietas terbaru ada nila kekar dari Pak Kartojo. Nila merah. Tidak kalah populer dari nila hitam, nila merah banyak disukai masyarakat karena ciri khasnya sendiri. Nila merah terkenal karena tampilannya yang lebih bersih ketika sudah diolah menjadi masakan. Di Indonesia sendiri, jenis ikan nila merah yang sering dijumpai adalah nila larasati, nila citralada, dan nila nivi. Teknik budidaya nila hitam versus nila merah. Ikan nila hitam dan nila merah mempunyai teknik budidaya yang sama karena masih tergolong kelompok ikan yang sama. Tidak ada teknik budidaya berbeda dari awal budidaya hingga panen. Bahkan, ikan nila hitam dan ikan nila merah mengkonsumsi jenis pakan yang sama. Potensi pasar nila hitam dan nila merah. 1. Pasar nila hitam. Tren konsumsi ikan nila hitam dari tahun ke tahun di pasar internasional semakin meningkat. Bahkan angka impor ikan nila hitam di Amerika Utara maupun Eropa meningkat hingga 25%. Indonesia merupakan salah satu pengekspor utama ikan nila hitam ke kontinen tersebut bersama dengan China dan Taiwan. Di tahun 2004, produksi nila hitam nasional sebesar 97.116 ton, meningkat 237% dalam kurun waktu 4 tahun. Hal ini juga dilatar belakangi oleh maraknya kasus KHV atau koi herpes virus pada ikan mas, sehingga nila hitam menjadi alternatif ikan air tawar yang dibudidayakan masyarakat dan salah satu andalan dalam program revitalisasi perikanan. Bisnis budidaya ikan nila hitam memang sangat menguntungkan karena banyaknya permintaan dari pasar internasional tersebut. Ditambah adanya dukungan dari USDA, US Department of Agriculture, yang bisa memudahkan ikan nila hitam asal Indonesia untuk masuk ke Amerika Serikat. Namun, hal ini juga perlu dibarengi dengan teknik budidaya yang efisien agar nila hitam asal Indonesia bisa menghadapi pesaing handal dari negara lain. Dengan banyaknya permintaan dan jenis ikan nila hitam, diharapkan peningkatan produksi dan pendapatan pembudidaya segera terjadi. 2. Pasar nila merah. Ikan nila merah merupakan jenis ikan yang tahan terhadap penyakit mematikan, mudah dikembangkan, dan banyak diminati orang. Ikan ini juga mempunyai pangsa pasar yang luas, bahkan sudah bisa menyaingi pangsa pasar nila hitam. Hal ini dikarenakan banyaknya penyempurnaan terhadap gen nila merah agar kualitasnya semakin sempurna. Nila merah merupakan ikan masa depan yang memiliki prospek sangat cerah. Pasalnya, sejak 5 tahun terakhir, tren pertumbuhan nila merah cukup signifikan. Dengan grafik peningkatan rata-rata 15% per tahun, banyak konsumen yang tergiur akan daging gurih, tebal, berwarna putih, bersih, dan tidak berbau lumpur yang dimiliki nila merah. Kini, semakin banyak pembudidaya yang beralih membudidayakan nila merah karena pangsa pasar luas dan harga jual yang cenderung naik karena didorong permintaan konsumen yang besar. Dalam 1 bulan, jumlah bibit nila merah yang diminta pembudidaya ke balai bibit bisa mencapai 250 ton.
Nila merupakan ikan yang sangat mudah dikembangkan oleh pembudidaya pemula karena begitu bibit ditebar, pembudidaya bisa memanennya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Saat ini, produksi ikan nila merah di Indonesia baru memenuhi 75% pasar lokal. Maka dari itu, bisnis budidaya ikan nila merah masih terbuka lebar bagi Anda yang ingin memulainya. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas, lantas, sudahkah Anda menentukan ingin membudidayakan ikan nila yang mana, yang merah atau yang hitam? Jika dilihat dari tekstur dagingnya, ikan nila hitam memiliki tekstur yang lebih padat dibandingkan nila merah. Namun, daging nila hitam mengandung lebih banyak duri dibandingkan nila merah. Jika dilihat dari potensi pasar, kedua ikan nila tersebut memiliki potensi pasar yang sangat bagus ke depannya. Ikan nila hitam memang sangat diminati oleh pasar internasional. Namun, permintaan ikan nila merah di dalam negeri juga masih banyak dan ada yang belum terpenuhi. Budidaya ikan nila hitam maupun nila merah membuka peluang banyak orang menjadi pembudidaya yang sukses. Walaupun ikan nila banyak diminati masyarakat, jika budidayanya dilakukan dengan asal-asalan, kerugian yang akan datang. Maka dari itu, budidaya ikan nila harus dilakukan dengan tekun dan teliti. Itu tadi penjelasan mengenai potensi pasar ikan nila hitam maupun nila merah. Jika Anda ingin berbudidaya ikan nila, silakan tentukan mau nila hitam atau nila merah. Keduanya memiliki pangsa pasar yang jelas, baik lokal maupun internasional. Selamat berbudidaya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.